Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Ya. Pak. Fitri enek suarane. Fitri. Suaramu ra mlebu, Tri. Ora nganggo mikrofon kok. Guru ngono tok ning suarane ndak masuk. Hari ini materinya perbedaan SIM, DSS dan SIE ya. Yang mau presentasi siapa? Esa. Iya, Pak. Oh ya. Silahkan di share PPT-nya disampaikan. Pakai HP ya? Pakai HP, Pak. Ya enggak apa-apa, engko di landscape ya biar kelihatan untuk gede. Di landscape. Udah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Isa Gelang Prasetya, NIM 17010160 akan mempresentasikan tugas yang kedua. Sistem informasi manajemen. Merupakan sistem yang mengolah semua transaksi serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi kebutuhan para manajer dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model guna menyelesaikan permasalahan tak struktur dan semi terstruktur di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang termasuk dalam bagian sistem pendukung manajemen pengetahuan atau manajemen support system. Secara umum, tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah, meningkatkan efektivitas pengambil keputusan, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Di share lagi Mas, itu tadi Endar tadi share screen tadi. Gimana, Pak? Kamu share screen lagi itu hilang, itu keluar share screen. Ya, Pak. Ya sudah. Endar mau melu share screen kamu. Wah. Wah, di landscape. Oke. Sistem pakar. Sistem pakar ini dapat dikatakan sebagai salah satu sistem untuk manajemen pengetahuan. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pakar ahli. Mudahnya adalah sistem untuk menyimpan pengetahuan agar pengetahuan dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tersebut tidak hilang ketika individu yang memiliki kepakaran tersebut meninggal atau keluar dari organisasi. Contoh dari sistem pakar adalah sistem pakar kerusakan komputer, sistem pakar diagnosa penyakit jantung, sistem pakar pendeteksi dini kanker rahim, dan lain-lain.
Selanjutnya, sistem informasi eksekutif adalah sistem yang dibuat hanya untuk digunakan para eksekutif atau top level manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dalam sistem ini hanya menampilkan grafik dan laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Executive Information System atau AS adalah satu jenis dari manajemen informasi sistem, dimaksud untuk memudahkan dalam mendukung dalam pembuatan keputusan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, baik secara internal dan eksternal, mengenai keterangan relevan untuk menentukan goal strategis dari organisasi. Hal ini biasanya dipertimbangkan sebagai satu bentuk khusus dari satu sistem pendukung keputusan atau DSS. Contoh operasi di SIE yaitu Sistem Informasi Eksekutif PT Bank Mandiri dikembangkan oleh Barca Tim. Dengan teknologi yang digunakan adalah DB Server Oracle DB 10GR2 di Sun OS, IBM DataStack sebagai engine ETL, OLAP, Kube, MOLAP, S-Base Oracle, Front-End, SAP Excelsius BO, dan SAP BO Web. Perbedaan SIM, SPK, Sistem Bakar, dan SIE. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan terprogram. Sistem Informasi Manajemen menyediakan informasi mengenai kinerja organisasi. Sistem Informasi Manajemen menyediakan informasi dan laporan periodik dengan format tertentu. Informasi ini diperoleh dari hasil ekstraksi dan manipulasi data. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Selanjutnya, SPK terdiri dari rutin merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. SPK menyediakan informasi khusus untuk pendukung keputusan, menganalisis masalah, dan melihat peluang. Informasi untuk DSS diperoleh dari permodalan analitis. Lanjut, SPK menggunakan database. Sistem pendukung keputusan berbasis pada permodelan. Selanjutnya dari sistem bakar memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. Sistem bakar mempunyai kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran yang diikuti pencapaian pemecahan tertentu. Sistem bakar menggunakan knowledge base. Sistem bakar berbasis pada konsultasi. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. SIE dibuat hanya untuk para eksekutif atau top level management. SIE membantu eksekutif untuk menganalisa, membandingkan, dan menyoroti variabel sehingga dapat memonitoring kinerja. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan, ada bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ayo silakan, ada yang mau bertanya. Ada enggak?
Aduh, ada yang mau bertanya enggak nih? Ya, Pak. Enggak ada. Bima ada, Bima. Betul, Tri, Pak. Tri mau tanya, Tri. Buatan Pak, Oh, enak suaranya saya. Gimana enak suaranya ya, Tri? baru KRS anak Pak. Oh, lagi KRS. Kok lagi KRS ini? Baru bayar. Oh, lagi bayar. Kayak ngirim bayar. Belum, Pak. Ya, enak lah. Siapa saya tanya ini? Jadi apa bedanya SIM, SPK, dan SIE? Sama-sama digunakan di organisasi atau institusi atau perusahaan ya, dalam mendukung keputusan. Lagi bedanya di mana? Jadi sudah disampaikan Mas Esa yang terakhir tadi ya, masing-masing sistem tadi SIM, SPK, SIE tadi sudah disampaikan. Nah, ini apa yang ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada satu lagi dulu nih, ngomong presentasi siapa nih? Satu lagi coba ditampilkan tugasnya nih. Saya boleh, Pak. Siapa? Helmi. Oke. Oh iya. Ya, sebentar, Share Pak. screen. Ya. Oke. Sudah tidak tampil ya, Pak? Sudah. Oh ya. Mana nggonmu udah ora iki? Hujan, Pak. Tadi hujan, Pak. Hmm. Hujan, Pak. Saiki udan ora? Buatan, Pak. Tidak, Pak. Nah ya, wis terang toh. Iya. Mau awan udane ya. Saiki terang. Awan-awan ya udan barang ya, udane sore ngene iki ya. Enak, adem-adem enak ya toh. Iya. Adem-adem karo ngopi karo goreng pisang goreng. Kodok mie, Pak. Wah, mie marai weteng loro malah. Waduh. Ayo sego goreng. Karo udut, Pak, karo udut. Waduh, Udut marai udut ora seger. Wah. Ngono ya ngopi karo Ayo nih, Pak. pisang goreng ya toh. Apa Iya. kelenyem? Ngerti kelenyem ra? Kelenyem ngerti nak kelenyem? Bohong. Nah, pohong digoreng lho, pohong digoreng di kayak apa? Enak, seger. Sore karo mang pinggir jalan ngulati wong liwat dalan ya rada kodanan ya kepes-kepes ngono kae. Wah, seger. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau presentasi tentang tugas kedua, yaitu perbedaan sistem informasi eksekutif, informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu mencakup beberapa proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi. Jadi, pengertian sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengelola atau mengolah semua transaksi serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi berupa output dengan masukan, input, dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi bersifat rutin dan terprogram dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, menyusun perencanaan, bahkan untuk memecahkan suatu masalah. Sistem informasi manajemen disusun dan dioperasikan berdasarkan tujuan dan kebutuhan penggunanya. Setiap organisasi memiliki tujuan dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi kebutuhan para manajer dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan.
Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model guna menyelesaikan permasalahan yang tak terstruktur dan semi terstruktur di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sistem pendukung keputusan terdiri dari rutin merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Keputusan yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan merefleksikan gaya kemampuan manajer. Sistem pendukung keputusan dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang termasuk dalam bagian sistem pendukung manajemen pengetahuan atau manajemen support system yang bisa akronimnya adalah MSS. Secara umum tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang Mesin cuci. Mesin cucinya siapa, gue? Mesin cucinya siapa sing rusak? Yang ketiga, sistem pakar. Nah, sistem pakar ini dapat dikatakan sebagai salah satu sistem untuk manajemen pengetahuan. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pakar ahli. Jadi semacam kayak artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Mudahnya adalah sistem untuk menyimpan pengetahuan agar pengetahuan dari seseorang yang dianggap ahli tersebut tidak hilang ketika individu yang memiliki kepakaran tersebut meninggal atau keluar dari organisasi. Nah ini kayak knowledge management seperti itu. Contoh dari sistem pakar adalah sistem pakar kerusakan komputer, sistem pakar diagnosa penyakit jantung, sistem pakar pendeteksian dini, kanker rahim, dan lain-lain. Yang terakhir, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau SIE adalah sistem yang dibuat hanya untuk digunakan para eksekutif atau top level management dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dalam sistem ini hanya menampilkan grafik dan laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Misalkan dalam suatu kasus kita ingin membuat SIE dalam UDB seperti itu. Nah nanti top level management seperti Pak Rektor dan jajarannya nanti bisa mendapatkan informasi misalkan pendaftaran grafik jumlah pendaftaran per tahun seperti itu. Nah, itu untuk salah satu contoh untuk AIS atau Sistem Informasi Eksekutif. Nah, AIS tadi adalah satu jenis dari manajemen informasi sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung dalam pembuatan keputusan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, baik dari secara internal maupun eksternal, mengenai keterangan relevan untuk menemukan goal strategis dari organisasi. Hal ini biasanya dipertimbangkan sebagai satu bentuk khusus dari satu sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System, seperti itu. Contoh operasi DSE yaitu Sistem Informasi Eksekutif PT Bank Mandiri dikembangkan oleh Berkatim dengan teknologi yang digunakan adalah DB Server Oracle DB, IBM Data Stage sebagai engine ETL, OLAP Cube atau MOLAP, ESS Base Oracle, front end-nya SAP. Nah, untuk tabel perbedaannya bisa dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama untuk SIM menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan terprogram, menyediakan informasi mengenai kinerja organisasi, menyediakan informasi dan laporan periodik dengan format tertentu. Informasi ini diperoleh dari hasil ekstraksi dan manipulasi data. Untuk SPK dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Yang kedua, terdiri dari rutin merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Terus yang ketiga, menyediakan informasi khusus untuk pendukung keputusan, menganalisa masalah, dan melihat peluang. Selanjutnya, informasi untuk DSS diperoleh dari permodelan analitis, menggunakan database, dan berbasis pada permodelan. Untuk sistem pakar, memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. Sistem pakar mempunyai kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran yang diikuti pencapaian pemecahan tertentu. Yang ketiga, menggunakan knowledge base atau ilmu seperti itu. Terus yang terakhir, sistem pakar berbasis pada konsultasi. Terus untuk SIE dibuat hanya untuk para eksekutif atau top level management.
Yang kedua, membantu eksekutif untuk menganalisa, membandingkan, dan menyoroti variabel sehingga dapat memonitor kerja. Seperti itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Mas Januar. Untuk SPK tadi kan sistemnya itu bertujuan untuk pengambilan keputusan untuk manajer ya, Pak ya. Sedangkan yang di sistem informasi eksekutif itu juga sebagai top level untuk pengambilan keputusan. Untuk perbedaan yang spesifik yang mencolok itu seperti apa ya, Pak ya, contohnya ya? Mas Helmi bisa jawab. Oke. Ini menurut pendapat saya nih, Pak ya. Kalau SPK itu biasanya spesifik, Mas. Jadi misalkan untuk apa? SPK mencari mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah, untuk SIE sendiri itu khusus untuk perusahaan. Jadi kayak apa namanya? Kalau SPK itu kayak untuk umum gitu loh, Mas. Jadi belum tentu ya bisa digunakan untuk perusahaan, tapi apa namanya? Hanya untuk kebutuhan tertentu seperti itu. Nah, kalau untuk SEO itu menyeluruh. Jadi misalkan dari suatu perusahaan itu dia pengen tahu semua yang ada di proses bisnis perusahaan itu harus ada laporannya, ada reportnya seperti itu. Misalkan kalau di UDP mau melihat data mahasiswa yang per tahun, terus mau tahu penggunaan internet di UDP seperti apa. Terus mau tahu apa namanya nilai kum dosen seperti itu, atau apa namanya jumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen yang ada di UDP seperti itu. Mungkin gitu sih Pak menurut saya. Jadi SIE kayak lebih banyak apa namanya digunakan untuk perusahaan, dan itu enggak cuma satu case seperti itu, dan banyak banget yang case yang bisa dimasukkan ke SIE itu sendiri. Gitu. Ya, gitu Mas ya. Kalau semisal untuk sistem pengambilan keputusan contoh pekerja terbaik itu berarti pakainya SIE atau SPK? SPK SPK. aja. Itu SPK, Mas. Oh. Jadi SPK itu dari segi manajemen, kalau SIE itu berada di top level manajemen, berada di manajemen tingkat atas. Sedangkan SIM, SPK itu berada di tingkat manajemen menengah ke bawah. Kalau cantik, nah tadi misalkan untuk membantu sistem, untuk membantu bagian penerimaan pegawai atau bagian personalia dalam menentukan pegawai berprestasi itu siapa. Nah, itu kan membantu bagian manajemen menengah ataupun manajemen operasional. Manajemen ini pertama dalam menentukan itu bisa menggunakan SPK. Nah, itu hanya membantu satu bagian itu saja kan, untuk menentukan apa karyawan berprestasi atau untuk menentukan penerimaan ya, menentukan penerimaan pegawai misalkan, karena itu perlu SPK misalkan, karena saking banyaknya apa namanya pegawai yang melamar pegawai, calon pegawai, tapi harus dipilih 10 misalkan, nah itu perlu apa namanya satu SPK, itu mendukung keputusan. Nah, itu biasanya ada kriteria-kriteria yang harus dimasukkan ya dalam itu SPK itu dibutuhkan, dan nanti kriteria akan diberikan nilai bobot. Tetapi kalau SIE kan karena dia itu berada di posisi di manajemen top level, maka tidak hanya mendukung keputusan untuk itu saja, tapi menyeluruh. Itu keputusan dari segi semuanya, ya, baik mengenai apa personalia, baik mengenai keuangan, baik mengenai apa produksi atau penjualan gitu. Jadi secara prinsip bahwa sistem informasi eksekutif itu dirancang ya untuk membantu bagian eksekutif atau manajer senior ya untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan strategis di dalam suatu perusahaan itu, maupun untuk membantu dalam hal melakukan perencanaan strategis di masa yang akan datang. Sedangkan tadi SIM atau sistem informasi manajemen itu sistem yang dirancang untuk menangani dan membantu manajer menengah ya, manajer menengah dalam menjalankan apa namanya fungsi perencanaan, fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen menengah.
Nah, biasanya banyak dalam berupa apa? Sampaian laporan-laporan yang dihasilkan secara periodik tadi sudah disampaikan oleh Mas Esa atau Mas Elhimi tadi ya. Jadi laporan-laporan yang sifatnya periodik. Nah, itu adalah SIM atau sistem informasi manajemen. Sedangkan DSS atau sistem pendukung keputusan tadi ini tipe lain dari sistem informasi komputer yang biasanya dirancang untuk mendukung dan apa namanya meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ada secara spesifik misalkan tadi dicontohkan untuk mendukung proses penentuan pegawai terbaik atau berprestasi, kemudian menentukan apalah intinya membantu bagian tertentu itu dalam hal proses pengambilan keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dimiliki atau ditentukan. Nah, kemudian apa namanya DSS ini juga dikembangkan di suatu manajer tingkat menengah ke bawah ya, sampai manajer menengah sampai ke bawah atau manajemen menengah dan manajemen lini pertama. Dan untuk mendukung apa tadi keputusan dari tingkat menengah ya ke atas, dan nanti hasilnya nanti itu untuk mendukung ACE gitu Mas ya. Jadi hasil dari SPK atau DSS itu nanti bisa untuk mendukung kepentingan dari apa namanya manajemen menengah ke atas. Kalau SPK itu berada di lini pertama maka bisa mendukung apa namanya bagi manajemen menengah. Apabila SPK itu berada di manajemen menengah maka bisa mendukung dari ACE ya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Nanti minggu depan ada tugas lagi dicari tingkatan manajemen. Nah, nanti apa tahu tingkatan manajemen lini pertama atau operasional menengah dan manajemen tingkat puncak. Nah, nanti keberadaannya bagaimana di manajemen menengah itu seperti apa, manajemen lini pertama itu apa, manajemen atas itu seperti apa. Nah, itu apa namanya dari SIM, DSS dan apa tadi SI ya, SPK dan SIM. Itu kalau sistem pakar tadi sudah dijelaskan juga bahwa itu biasanya untuk mendukung ya apa namanya pengambilan keputusan kalau berdasarkan ini misalkan apa sistem pakar untuk menentukan apa mendiagnosis apa misalkan kerusakan penyakit Pak ya penyakit atau mendiagnosis kalau di perusahaan misalkan untuk mendiagnosis apakah alat produksi ini sudah bermasalah atau tidak misalkan. Itu biasanya ada pakarnya di situ, ada ahlinya yang memang mengetahui kondisi apa yang mau dibuatkan sistem pakar itu. Ya, seorang pakar memasukkan apa namanya diagnosis atau kriteria yang akan nanti menentukan hasil menentukan keputusan dari sistem tersebut. Nah, biasanya ini diterapkan jarang diterapkan di ini perusahaan ya, misalnya untuk kalau mau konsultasi secara apa namanya konsultasi secara online itu biasanya menggunakan modelnya sistem pakar. Orang dengan pemikiran seorang pakar ditanam dalam satu sistem komputer gitu ya. Itu sistem pakar. Ya, kemudian kalau tadi SIM sudah dijelaskan oleh Mas Nusa dan Mas Helmi ya bahwa baik ACE maupun DSS itu memang dirancang untuk mendukung tadi ya, mendukung apa pengambilan keputusan. Tipe keputusan yang akurat dibuat oleh seorang eksekutif itu berbeda halnya dengan manajer menengah ke bawah. Kalau keputusan yang akan dibuat oleh manajer atas itu harus kompleks ya, harus menyeluruh. Keputusan yang dibuat itu akan menaungi semua bagian yang ada di perusahaan. Itu keputusannya eksekutif. Berbeda kalau manajemen menengah atau tingkat menengah, maka keputusan dari manajemen menengah itu maka dia hanya menaungi di manajemen tersebut. Misalkan manajemen atau manajer personalia ya, keputusan dari manajer personalia itu menaungi di bagian personalia, tetapi hasilnya itu nanti bisa mendukung pengambilan keputusan tingkat manajemen puncak ya, gitu loh. Jadi ini harus dibedakan karena letaknya sistem itu sendiri juga berbeda ya. Jadi ACE itu juga sistem pendukung keputusan, tetapi kan tingkatannya adalah tingkatan manajemen puncak. Nah, keputusan yang diambil oleh manajemen puncak itu harus menyeluruh, ya bisa menaungi semua bagian.
Itu apa namanya, AIS. Kalau SIM jelas SIM, SPK itu juga sama untuk pengambilan keputusan, tapi tingkatannya yang berbeda, tingkatannya di manajemen menengah ke bawah. Itu Mas ya. Sedangkan Ya Pak, tadi makasih Pak. ya hasil apa namanya DSS tadi bisa memberikan penekanan ya pada data apa kalau AIS ya, AIS itu data yang di sumber datanya itu bisa dari data internal perusahaan maupun di data eksternal di luar ya. Jadi tidak hanya menggantungkan dari data internal perusahaan saja, tapi juga data eksternal. Tapi kalau DSS cukup data internal karena sudah jelas kriteria untuk menentukan keputusan itu apa kriterianya yang harus dilakukan. Dan S itu memberikan informasi-informasi yang sifatnya rangkuman ya, bukan lagi laporan-laporan yang sifatnya periodik. Nah, kalau SIM tadi kan laporan-laporan yang dihasilkan itu berupa laporan secara periodik, tapi kalau AIS itu informasi yang dihasilkan itu berupa rangkuman atau summary ya, biasanya ditampilkan dalam bentuk diproyeksikan dalam tren ya, dalam bentuk grafik dan seterusnya. Nah, ini ya, dan harus bisa memberikan rincian secara drill down ya kalau AIS. Itu kira-kira apa namanya beda dari SIM yang DSS dan AIS. Ini sama-sama ketiga sistem ini sering diimplementasikan dalam perusahaan, tetapi berbeda letak posisinya ya. Penggunanya juga berbeda, inputan datanya pun juga berbeda ya. Jadi inputan masing-masing sistem itu berbeda. Yang paling ini ya AIS itu inputan datanya dari menyeluruh, baik informasi yang dihasilkan di SIM maupun di DSS itu menjadi sumber informasi atau sumber inputan bagi AIS. Begitu Mas. Itu nggih, Mas, Mbak. Iya Pak. Yang lain ada enggak? Ya. Mbak Risma, Bu Risma. Bu Risma. Nggih, Pak. Maaf ya, Nah, Pak. proposalmu ra mbok jipo iki ya dalan nang meja terus jipo ditumpuk nang perpustakaan. Oh, siapa? Nganu nggih, Pak. April saya nggih, Pak. Ini pasti kerjaannya numpuk luar Oh iya. biasa, Pak. Ora mbok jipo Siap. tak Kalian obong. maju bab 1, Ora- bab 2, Pak. Ora mbok jipo tak obong sesuk. Oh, siap, siap. Nggih. Nggih, Pak Iko. Ada lagi? Sudah ya? Kalau sudah berarti hari ini tadi siapa yang presentasi si Esa sama siapa tadi? Helmi Pak. Helmi. Esa sama Helmi. Nah, minggu depan tugas lagi, habis ini lihat di e-learning, tak share tugasnya dan absennya di e-learning ya. Absen di e-learning, kemudian Pak Iko, G. e-learning saya nggak bisa masuk ke mata kuliah jenengan nih Pak. Pripun Pak? Berarti ngisi KRS we. Lagi wis iki mau mlebu kok ngendi kowe? Di share link kok Pak. Sudah iya. KRS-an nih Pak. Namanya siapa? Coba tak masukkan di sini nih. Bima Dewa Pangestu. Bima Dewa Pangestu. Bima Dewa Pangestu. Bima Dewa. Oh ya, iki. Iya Pak, iya. Wes, cobanen ya iki. Cobanen kamu masuk di situ di e-learning. Ya. Iya, di sini masuk di e-learning, terus tugasnya dikumpulkan, absen di e-learning, terus ada materi hari ini dan tugas hari ini untuk nanti bikin PPT untuk dipresentasikan minggu depan. Ya. Ya Mas ya, Mbak. Nggih, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin hari ini kita cukup aja ya karena sudah maghrib. Baik, silahkan kembali ke e-learning, dikumpulkan tugasnya, semua dikumpulkan PPT-nya, yang presentasi maupun yang tidak presentasi semua harus mengumpulkan PPT. Kemudian nanti dilihat materi hari ini dan tugas hari ini, untuk tugas hari ini nanti untuk presentasi minggu depan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa. Ini baru masuk, ini siapa ini? Alexander Diki masuk ini. Alexander.
Alexander. Koko Pak iku, Pak. Ayo Koko. lagi mlebu. Pak, Iya. Iya dari kan saya baru KRS-an tadi. Nah, Tugas ke 1-2 itu nanti saya rapel gimana, Pak? ya dirapel. Rapel wae, ketemu wae langsung karo aku. Kasih kumpulnya bareng. Iya. Corona, Pak. Oh, corona, di corona ya. Enggak harus jaga jarak, Pak ya. Jaga jarak nih. Ya, Pak. Jaga jarak boleh nih, jangan jaga hati ya. Hati ini aja dijadi jarak. Iya. Corona Iya, tapi Pak. jajan corona ya. Iya, corona wedi ning jajane nang jopo ya. Iya, Emel ya, padha wae. Apa tahu? Iya. Ya, tugasnya dikumpulkan melalui e-learning yang belum mengumpulkan kemarin dikumpulkan. Di linknya kan sudah ada di. Wis iso mlebu e-learning burung Fitri? Sudah, Pak, dari SSO. Ya, sudah. Gitu ya Mas Bima wis iso urung Bima. Sopo mau sing urung iso mlebu Mas apa Bima ya? Bima Dewa Pangestu, Pak. Pak. Udah bisa masuk, Sudah. Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, udah ya. Baik, cukup sekian. Kita akhiri. Dilanjutkan minggu depan. Selamat maghrib dulu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.